hari ini? Coba sekali lagi ya. Kalau saya bilang apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Yes. Iya. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu semua. Kita boleh kembali lagi berkumpul di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi saya bersyukur, berterima kasih, bersuka cita Tuhan Yesus baik. Terima kasih juga buat Tuhan melalui Bang Amos memberi kepercayaan untuk hari ini bisa dapat bagi sharing buat Bapak dan Ibu sekalian ya. Sebelum kita mau baca sama-sama atau mendengarkan sharing pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu pasti udah dengar tahu tentang lagu Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku ya. Berarti udah tahu semua lagu ini ya? Oke. Kalau bisa sih kita nyanyi dulu satu kali ya, supaya kenapa saya mau lagu ini aja? Apa kita nyanyikan? Jadi seperti lagu pujian ini yang nanti kita nyanyikan, inilah firman Tuhan ya, yang saya mau bagikan. Kalau Tuhan ada di setiap musim hidup kita semua ya. Mari kita nyanyi dulu ya, satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Amin. Puji Tuhan. Saudara mengaminkan pujian ini? Ya, kalau saya mengaminkan, sungguh pujian ini menjadi berkat, menjadi rema di dalam kehidupan khusus saya pribadi. Saya yakin dan percaya pujian ini pun sama menjadi rema buat Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Saya mau cerita kisah tentang Yusuf. Jadi saya beri judul Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Ini perjalanan hidupnya, contoh di Alkitab yaitu tentang Yusuf. Bagaimana Tuhan ada menyertai di setiap musim kehidupan Yusuf. Kalau di dunia ini ya, di setiap negara kan ada beberapa, setiap negara tuh musimnya tidak sama selalu ya. Karena di negara kita aja cuma 2. Tapi kalau di negara-negara Eropa yang lain-lain itu musimnya lebih dari 2. Ada yang dingin ya, seperti itu. Itu berbicara tentang keadaan dunia ya, keadaan maksudnya cuaca yang ada di dalam kehidupan. Tapi di sini saya mau bicarakan tentang musim kehidupan kita juga ada sama seperti kayak musim musim cuaca ya. Cuma bedanya kita mungkin menghadapi ada musim kesedihan, maksudnya dimana mungkin kita dalam masa pergumulan, ada musim saat kita bersuka cita ya. Kalau pergumulan ini bisa jadi juga pergumulan, bisa juga duka cita ada ya. Atau musim tadi sukacita bisa juga kemenangan,
pergumulan, banyak hal yang mungkin Bapak Ibu, apalagi di sini yang usianya lebih dari saya, otomatis biasanya pengalaman kehidupannya lebih banyak ya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 39, saya ceritanya tentang diambil dari 39. Kalau nanti Bapak Ibu ada waktu di rumah ya, kalau mungkin yang biasa tiap hari baca Alkitab, boleh dibaca tentang kisah Yusuf. Kejadian 37, 39, 40, 41 nyambung tuh bacanya. Kalau udah baca kayaknya aduh enak, kayaknya nggak mau selesai, karena bukan enak maksudnya begini, menyenangkan, menyegarkan jiwa. Jadi kita saat baca itu pasti tidak mau putus, karena ceritanya itu benar-benar memberkati kehidupan kita ya. Nanti dibaca di rumah karena ini panjang. Saya cerita singkatnya, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub ya. Saudara tahu mungkin kalau udah sekolah minggu dengar, Yakub, Yusuf lahir itu di masa tua dari Bapak Yakub ini. Nah, Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi sama ayahnya ya. Sehingga dia memberikan sesuatu ekstra, Bapak Yakub lebih kepada Yusuf, dan membuat iri saudara-saudaranya. Nah, hal itu jadi sampai timbullah, sehingga dari iri hati itu seperti firman Tuhan ya, hati yang maksudnya kalau dari keiri hatian ada timbul kejahatan ya. Jadi makanya saudara-saudaranya itu bukan memberikan, artinya saudara-saudaranya itu berkelompok atau bersepakat dengan saudara-saudara yang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak baik buat Yusuf ya. Tapi di situ sampai akhirnya Yusuf dijual ya. Tadinya mau dibunuh, tapi kata saudaranya jangan, sehingga dia dijual, dibawa ke Mesir. Pertama dimasukin ke lubang sumur, terus dijual ke Mesir. Dijual ke Mesir, ada seorang saudagar, awalnya lewat saudagar Ismail, diambil, dibeli 20 shikal ya, keping perak, lalu diambil, terus dibawa lagi ke Mesir, dijadiin budak. Nah, dibeli sama Tuan Potifar. Tahu pasti ceritanya sampai situ dulu. Nah, saya menceritakan hal ini, Yusuf walaupun sakit sepertinya ya, orang yang dia masih umur 17 tahun saat itu saya baca di firman Tuhan, dia masih muda, tapi dia orangnya dengar-dengaran taat kepada papahnya juga taat. Lalu kenapa dari ketaatannya si Yusuf inilah yang membuat Tuhan menyertai Yusuf sampai akhirnya ada sesuatu kemuliaan Tuhan dinyatakan ya buat Yusuf. Nah, kita baca Kejadian 39 ayat yang kedua. Inilah salah satu yang membuat Yusuf berhasil dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Ayat yang kedua saya baca ya. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya baca ayat yang A. Nah, kenapa saudara-saudara? Ini salah satu, ini Tuhan berfirman ya, janjinya Tuhan buat Yusuf. Saya baca sampai terus terakhir kisah-kisah dia. Ada apa sih sebenarnya di dalam diri si Yusuf itu? Sampai Tuhan benar-benar menaruh concern kepada Yusuf. Sampai benar-benar Tuhan itu, belas kasihnya luar biasa buat Yusuf ya. Yusuf kan orangnya suka saat itu Yusuf itu disebut sama saudara-saudaranya tukang mimpi, karena Tuhan kasih dia itu bisa mengartikan mimpi ya. Nah, itu salah satu yang membuat iri juga saudara-saudaranya. Dan kenapa si Yusuf itu bisa mengartikan mimpi, itu juga saya lihat di situ bagaimana hikmat Tuhan menyertai Yusuf. Nah, salah satu kisah Yusuf itu mengajarkan kita, pertama, hidup takut akan Tuhan. Nah, karena hidup kudus dan berkenan itu yang Yusuf lakukan. Kita buka Amsal 1 ayat 7 ya. Ini firman Tuhan nih yang mengatakan. Amsal 1 ayat 7. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Saya bacakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kenapa si Yusuf bisa mengartikan arti mimpi raja, arti mimpi-mimpinya dia, arti mimpi juru minum, juru waktu saat di penjara ya Yusuf nih.
Karena ini ya, Yusuf taat dan takut akan Tuhan sehingga hikmat Tuhan itu menyertai dia. Nah, saudara, itulah begitu sangat dahsyatnya. Teladan Yusuf bisa gak kita alami? Oh bisa. Saat kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman, hikmat Tuhan itu akan ada dalam hal apapun, Bapak Ibu, di kehidupan sehari-hari. Berdagang, mungkin ibu rumah tangga, hal kecil-kecil itu bisa. Kadang kita membutuhkan hikmat Tuhan, pasti dan harus setiap saat, setiap waktu kita harus minta, Tuhan berikan saya hikmat. Hal kecil aja ya. Salah satu contoh umpamanya, maaf tadi, waktu saat kita mau masuk ke dalam, kita kan ada mau berdesak-desakan. Iya. Nah, saudara, hal kecil tapi kita pakai hikmat. Jadi sebagaimana firman protokol kesehatan bilang, jangan bergerombol. Nah udah, jadi hikmat Tuhan, oh iya ya, Tuhan kasih, walaupun udah pakai masker, tapi kita harus juga pakai hikmat. Artinya apa? Oh iya ya, saya harus jaga jarak. Tadi kan saya bilang jaga jarak. Itu hal kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Yusuf bukan hanya hal itu, hal yang besar. Dia mengartikan mimpi raja loh. Raja artinya kalau mungkin saat ini di negara kita, mimpi seorang presiden. Presiden Jokowi lah intinya. Nah, kita mengartikan mimpinya seperti itu. Itu Yusuf dikasih. Itu banyak, nanti Bapak Ibu baca ya, jangan lupa. Supaya apa yang saya ceritakan ini bukan kata saya, tapi kata firman. Firman yang hidup benar. Oh iya loh, tertulis ceritanya dalam firman ini. Kalau Yusuf seperti ini kehidupannya, ya, bisa dipakai Tuhan. Tadi yang pertama ya, takut akan Tuhan. Yang kedua, si Yusuf kenapa Tuhan bisa kasih kemurahan Tuhan, kemenangan, penyertaan Tuhan buat dia, dan dia ada, Tuhan selalu ada di setiap kehidupan dia masa apapun. Yusuf orangnya mengasihi dan mengampuni. Kenapa dia mengampuni? Nanti saudara baca di Kejadian 40 ya. Saya cerita tentang bagaimana saudaranya, kalau secara daging kita saudara kandung, ternyata saya dijual umpamanya sama saudara saya. Wah, mau gak kita ceritanya satu saat lagi ketemu sama saudara itu? Rasanya mungkin ini hati, gak mungkin ya. Apalagi kalau cowok ya, pasti gak ada pokoknya bener dah. Malah kalau mungkin bisa balas contoh berantem atau apalah yang dilakukannya untuk membalas dendamnya, ya kan? Itu hal yang seperti kecil. Kadang hal bersaudara aja ya. Saya contoh dari mama saya itu ada 5 bersaudara. Ini kakak beradik mama saya paling kecil, kakaknya adik paling besar. Ini salah satu contoh waktu lalu mengurus orang tua ya, oma nih, nenek saya. Jadi di antara 5 aja kadang ada yang mengurus orang tua masih berselisih paham. Artinya gimana itu nih kendala ya, sehingga menimbulkan pertengkaran. Jadi udah nggak ngomong sama sekali, nggak ngomong berapa tahun atau bagaimana lah ya. Itu manusia seperti itu. Nah tapi Yusuf tidak. Yusuf kasih contoh, kasih teladan yang baik. Waktu saat ada kelaparan di tanah negeri papahnya di Yakub, Kanaan, di Mesir tuh kan masih ada berlimpah gandum. Nyari kakak-kakaknya ke situ, duitnya ada tapi buat beli makanan nggak bisa. Masa itu masa yang sulit. Seluruh negeri kesulitan, tapi di Mesir karena Yusuf Tuhan pakai Yusuf sehingga negeri itu berkelimpahan. Jadi orang cari. Di situ Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, dia sampai nangis. Kalau secara nih gak usah, tapi dia tetap, walaupun ada yang uji, dia pengen tahu adiknya sekandung dia namanya Benyamin ada tidak ya. Terus sama orang tuanya akhirnya dibawa. Di situ waktu saat dia cerita udah dipertemukan, dia nangis. Kamu tahu gak, saya ini Yusuf yang telah kamu jual. Itu Yusuf bilang seperti itu. Tapi dia berpelukan. Wah pokoknya terharu saya juga membaca ceritanya ya. Gimana pengampunan Tuhan, kasih Tuhan itu benar-benar dahsyat buat Yusuf. Jadi dia bisa mengampuni. Nah ini kita harus juga sama belajar. Kalau mungkin ada kesulitan, ada rasa sakit hati yang terdalam, luka yang terdalam terhadap mungkin orang tua, apapun juga, saudara, tetangga, apa saja, atasan, semua, siapapun, teman, sahabat. Saudara ingat ini cerita Yusuf ya.
Karena keberhasilan itu kunci keberhasilan Yusuf, bisa jadi keberhasilan buat kita semua. Dan kita lakukan itu. Pengampunan, mengasihi. Saya ajarkan juga, kemarin semalam saya baru sharing ini contoh tentang dengan keponakan saya. Dia cerita, waktu saya juga kaget waktu saat dia cerita tentang masalah pengampunan. Dia merasa hatinya terluka. Aduh, saya di dalam hati itu, Tuhan, tapi ini gak kebetulan. Saya ingat itu, saya ajarkan dia kisah ini. Saya bilang sama ponakan saya Mikael, ingat kisah tentang Yusuf, bagaimana Tuhan menyertai dia perjalanan kehidupannya. Dia itu mengampuni. Lepaskan pengampunan itu. Rasa hati yang sakit, yang terluka, dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan. Secara daging tidak bisa mudah kalau kita memang dengan kekuatan sendiri. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus itu memampukan. Yang penting kita bilang, Tuhan, tolong saya, aku melepaskan pengampunan itu. Aku melepaskan rasa sakit hatiku terhadap si A, si B, siapapun. Itu dalam nama Yesus. Roh Kudus nanti akan memampukan. Ya, itu salah satu contoh. Tadi mengampuni, Matius 19 ayat 9. Kita buka dulu. Ada apa sih yang mengampuni ini? Ini salah satu contoh yang diberikan tentang bagaimana firman Tuhan mengajarkan tentang mengasihi ya sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi si Yusuf juga mengajarkan, memberikan teladan itu buat kita. Dalam Matius 19 ayat 19 itu ada kisah tentang orang muda yang kaya ya. Nanti di sini saya baca ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga, saudara lihat hukum yang terutama dalam firman-Nya. Pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, iya, tubuhmu, iya, segenap akal budimu semua. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Itu kuncinya. Ini yang menjadi salah satu contoh teladan dari Yusuf ya. Yusuf itu dipakai untuk menolong, bukan hanya menolong saudara-saudaranya, tapi menolong bangsanya. Bayangin saudara, itu Tuhan benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Yusuf. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi berkat bukan bagi perseorangan lagi, tapi bagi bangsa. Seperti saat ini menjadi berkat bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia. Amin. Yang ketiga, satu lagi, kita ada dua lagi ya. Yusuf itu apa sih salah satu cirinya yang dia teladankan buat kita? Yusuf tuh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Jadi di tengah salah satu contoh ya, kan dia dipanggil sama raja waktu saat itu. Saudara nanti baca di Kejadian pasal 40 ya. Itu Tuhan gara-garanya kenapa dia dipanggil raja? Yusuf kan sudah mengartikan mimpi. Dia di dalam penjara aja Tuhan menyertai ya. Itu Tuhan menyertai dia sehingga dipakai jadi diangkat jadi kepala. Intinya di dalam penjara itu pimpinan penjara-penjaranya dia di dalam satu sel gitu ya. Pokoknya dia yang di sama sipir penjara, dia yang ditunjuk menjadi PIC-nya ibaratnya. Lalu atau menjadi ketuanya. Si Yusuf ini di penjara ada 2 orang pegawai istana Firaun dijeblosin ke penjara. Terus dia mimpi sama Yusuf, dikasih tahu ada juru minum dan juru roti ya 3 hari. Yang juru roti akhirnya kepalanya dipenggal, tapi juru minum enggak, dikembalikan kepada posisinya lagi. Nah, sampai si waktu saat udah diartikan, Yusuf bilang sama juru minumnya, juru minum, nanti kamu ingat ya saya nih di dalam penjara. Kalau kamu benar udah nih ya, sesuai dengan apa yang saya artikan mimpi ini, iya katanya. Tapi diingat gak sama penjara juru minum? Enggak. Selama 2 tahun. Di situ firman Tuhan katakan Kejadian 40 ya, selama 2 tahun. Barulah si juru minum itu ingat. Gara-gara apa? Firaun bermimpi 2 kali dinyatakan.
ya kan? Saat itu mimpinya Firaun, lihat ya, sampai 2 kali, terus sampai ini kalau 2 kali itu sampai benar-benar pernyataan Tuhan kepada Firaun ya, itu dalam mimpi itu. Akhirnya si juru minum bilang gini, karena udah dipanggil semua ahli-ahli mimpi, tapi ternyata nggak ada yang bisa mengartikan maksud mimpi raja. Sampai juru minum, Tuanku Raja, aku ingat ada seorang di penjara tuh, namanya Yusuf, orang Ibrani. Dia tuh yang bisa waktu itu mengartikan mimpi saya. Begini diceritain. Ya udah, raja langsung panggil dia. Dipanggil. Saat dipanggil, ya Tuanku Raja, gimana? Diceritain lah gini. Terus maksudnya mimpi Tuanku Raja, si Yusuf kasih tahu. Tapi Yusuf awal sebelum menceritakan itu begini, Tuanku Raja, biarlah ini dari hikmat Tuhan lah yang membuatku bisa menjadikan, intinya bisa menceritakan apa yang maksud dari mimpi Tuanku Raja. Seperti itu. Sampai diceritain nanti ada masa 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Tuanku Raja harus begini. Terus rajanya sampai bilang, gimana nanti caranya? Tuanku Raja harus menunjuk satu orang yang bisa untuk berkenaan, maksudnya mengatur untuk hal ini, mempersiapkan begini. Nah, apa yang diucapkan Yusuf ya, saya yakin Yusuf nggak punya hati, nggak punya dalam itu pikirannya untuk, iya nanti saya ceritain masa Tuanku Raja harus menunjuk saya gini. Kan Yusuf nggak tahu siapa yang ditunjuk, tapi ternyata Raja menunjuk si Yusuf. Yusuf jadi orang nomor 2 di negeri itu. Orang nomor 2 seperti Pak Jokowi wakilnya, Pak Maruf Amin wakilnya presiden nomor 2 di negeri ini. Itu sama. Terus sampai dibilang sama Firaun, nih ku kasih kekuasaanku, pokoknya ini semua kamu yang mengatur. Bayangin, sampai seperti itu. Dan hikmat Tuhan yang membuat Yusuf bisa mengatur semua itu. Jadi dibuat sampai dia bisa, rakyatnya itu nabung gandum, taruh di lumbung-lumbung semuanya. Sampai di masa 7 tahun kelaparan itu mereka berkelimpahan. Nah, itu hal yang luar biasa. Si Yusuf mengandalkan Tuhan, jadi dia nggak pakai kekuatan dia. Yeremia 17 ayat 7. Ini jadi menjadi rema buat kita ya. Firman Tuhan bilang seperti ini. Saya akan bacakan. Beginilah ya firman Tuhan ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini udah jelas sekali. Firman Tuhan itu enggak main, enggak bohong. Bukan main-main janjinya. Janjinya iya dan amin. Dan firman ini adalah Allah sendiri yang berfirman. Karena dalam Yohanes 1, akulah firman itu yang hidup. Firman itu adalah aku sendiri. Jadi ini udah janjinya iya dan amin. Siapa yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Hal apapun Bapak Ibu, kecil mungkin, cuma dagang apa. Oh, kalau Tuhan udah berkarya ini, nggak bisa ada yang membuka. Seperti ibaratnya Tuhan udah buka pintu, nggak ada yang bisa nutup. Ini contoh Yusuf. Lalu yang terakhir ya saudara, apa yang ada di dalam diri Yusuf saya pelajari. Yusuf tuh orangnya bertanggung jawab. Amen. Itu sangat banget. Saya lihat ya, kasih contoh nih dalam ayat 37. Saya sampai baca, Tuhan, dia benar-benar dari masa mudanya. Kalau anak umur 17 tahun itu masanya apa? Remaja kan? Masa ABG, maunya gimana? Oh iya, saya ngerasain maunya hura-hura kan? Iya, apalagi Yusuf dikasih kesayangannya, dikasih jubah yang indah saat itu. Saya lihat satu contoh kecil yang Yusuf lakukan, apa arti tanggung jawab. Dia disuruh papanya, ayat dalam pasal 37 ya, ayat yang terakhir, nanti Bapak Ibu baca ya, Kejadian 37. Si Yusuf dibilang, Yusuf, pergi kamu ke padang, lihat kakak-kakakmu yang sedang mengembalakan domba. Oke, disuruh nih. Padahal kalau secara manusia anak umur ABG gini nggak mau mungkin ya kan, ke padang gitu, padang untuk lihat kakaknya. Tapi dia lakukan. Yang rasa tanggung jawab Yusuf nih yang saya lihat ya. Dia udah datang ke situ, ternyata kakak-kakaknya itu nggak ada di padang. Contohnya di sebelah nih di Lokasari ya, kakakmu tadi bilang mau mengembalakan domba di Lokasari. Dilihat sama si Yusuf, ternyata nggak ada di situ. Nah, kalau secara logika
Udah begitu, udah males dong. Kemana nggak ada, udah saya pulang lagi. Pak, tuh Pak, si kakak tuh nggak ada di Lokasari, ngebalen dombanya, nggak tahu kemana tuh dia. Saya gitu kan, ngapain mau cari-cari lagi. Tapi Yusuf nggak pulang dulu. Terus dia ketemu sama orang, dia tanya, ada orang di jalan. Oh, tadi kakak kamu pergi mengembalakan dombanya tuh ke sawah besar, nyebrang, di situ banyak airnya gitu. Akhirnya ke situ. Tapi dia cari sampai dia ke situ, ketemu. Dia nggak pulang dulu sebelum dia ibaratnya kata melakukan tanggung jawabnya untuk melihat kakak-kakaknya. Nah, itu salah satu hal kecil ya. Di situ di firman Tuhan Kejadian ada banyak lagi yang Yusuf kerjain, lakukan. Tanggung jawabnya dia lakukan. Sampai salah satu contoh kenapa dia dipercayakan di dalam penjara sama kepala penjaranya, karena saking Yusuf itulah tanggung jawab. Dilihat, ya udah sup kamu sini ya gitu. Inilah kamu, jadi kamu saya tunjuk nih jadi ketua di sini. Jadi kamu nanti yang mengawasi, wakil saya lah di dalam ruangan ini yang bisa mewakili gini dicerita. Seperti itulah kira-kira. Itu Yusuf lakukan, padahal di penjara loh. Kalau di penjara itu penuh dengan apa? Penuh dengan orang yang di penjara tuh orang yang apa? Memang sih mungkin ada beberapa 1-2 orang yang tidak bersalah ternyata teraniaya sampai dia menyebabkan di penjara. Ada yang Tuhan izinkan. Ada juga di penjara karena kesalahan sesuatu dan lain hal yang buruk atau yang salah dilakukannya, jadi di penjara. Jadi penjara tuh kekejam ibaratnya ya. Dibilang apa aja di situ bisa dilakukan. Nah, tapi di dalam tengah-tengah Yusuf bisa jadi apa? Berkat di tengah-tengah penjara itu. Kalau secara ini ngapain? Aduh, ngurusin begitu, apalagi orang di penjara ya. Pastikan udah ininya juga rasa kemanusiaan, simpati atau sensenya itu berkurang otomatis ya. Dengan rasa mengasihi atau persaudaraan juga itu pasti berkurang banyak. Nggak mungkin, karena pasti untuk diri sendiri mereka rata-rata biasanya. Tapi di situ salah satu Yusuf kasih contoh dan teladan, dia tanggung jawab. Amin. Ada tadi 4 hal ya Bapak Ibu, saya ulang lagi. Tuhan menyertai Yusuf di setiap masa kehidupannya. Masa dia dibuang, masa dia sampai di penjara, masa dia sampai ketemu Firaun, diangkat menjadi wakil Firaun. Jadi ada dia di setiap itu. Kenapa? Tadi 4 hal. Yusuf melakukan taat takut Tuhan, mengasihi, mengampuni, terus mengandalkan Tuhan, dan bertanggung jawab. 4 hal. Sama, Tuhan juga ada di setiap musim kehidupan Bapak dan Ibu semua. Apa yang saat ini Bapak Ibu alami, musim apapun pokoknya, kondisi apapun, Tuhan ada. Dia menyertai Yusuf, dia pun sama menyertai saudara dan saya. Amin. Nah, besok-besok saya ingat lagi tadi waktu Bang Mus cerita tentang masalah corona 2 tahun kita begini, tapi Tuhan maksudnya mengizinkan dan bisa online. Itu saya ingat, Roh Kudus ingat, oh iya nggak kebetulan, supaya firman itu yang hidup bisa didengar sampai ke pelosok. Dengan apa? Online. Coba Bapak Ibu kalau nggak ada corona, mungkin yang di Papua ya 2-3 bulan lalu saya lihat Kemeninfo di Indonesia, Kementerian Informatika, Telekomunikasi itu membangun berapa puluh jaringan titik untuk internet supaya bisa masuk akses sumber informasi. Saya yakin salah satu, aduh Tuhan, inilah salah satunya firman. Firman yang hidup buat suku-suku di pedalaman, daerah-daerah sama. Ya kita juga di Tuhan izinkan ini online pun itulah. Di masa online pun Tuhan memberkati kita. Iya, di musim kita online, di musim corona kan kita udah ngadepin 2 tahun kan. Nah, tapi Tuhan tetap pelihara kita kan Bapak Ibu. Iya, itu arti Tuhan menyertai kita sampai dengan saat ini. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan saat ini. Tadi yang bertanggung jawab ya. Saya tutup satu firman Tuhan lagi tentang hal tanggung jawab nih ya. Lukas 16 ayat 10. Supaya nanti Bapak Ibu bisa ingat. Ini firman Tuhan bilang gini. Saya bacakan ya.
setia dalam perkara yang kecil. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Itu. Saya baca ayat yang A-nya ya. Jadi setia dari perkara-perkara yang kecil, maka dia akan juga setia dari perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan juga percayakan. Hal ini saya lihat contoh ya, Bapak Ibu, saya sangat waktu saat udah lihat Bapak Ibu begitu sangat Tuhan berkati dengan kemajuan yang luar biasa, bisa bantu ini ya pelayanan, udah ngerti, oh harus rule-nya tulis absen, cek itu, cek cuci tangan, cek suhu, terus baru masuk. Walaupun awalnya ini, tapi dari hal-hal kecil ini saya bilang, oh ya, nanti Bapak Ibu Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Walaupun mungkin saat ini di AHEP cuma ngecek-ngecek suhu, cuma nulis-nulis doang, nempel-nempel gitu, atau bagi-bagi nasi sama air minum. Oh, itu Tuhan perhitungkan. Gak usah khawatir. Itu Bapak kita yang dahsyat. Dia akan memperhitungkannya lebih lagi. Udah terbukti ya. Jadi begitu banyak contoh tadi yang Bang Amos bilang. Contohnya ada, kesaksiannya udah terlihat aja di depan mata. Jadi tanpa harus dingin, begitu dahsyatnya Tuhan. Iya. Satu lagi nyanyi ini ya, sekali lagi ditutup. Engkau ada bersamaku, sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, bersamamu Bapa, lewati semua pertenanganmu ya, tentukan hatiku. Engkau yang bertindak, amin. Memberi pertolongan, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Amin. Saya serahkan kepada Bang Amos. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita udah bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah beribadah. Mari kita bawa firman itu dalam kehidupan kita, mari kita lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Sekali dia berfirman, pasti dia akan melakukannya. Sekali dia berjanji, pasti akan melakukannya. Dia pasti tepat. Jangan pernah meragukan Tuhan. Seperti Yusuf tadi, dia harus melalui lembah-lembah kekelaman, tapi dia setia di sana. Mari hari-hari ini, biar kita boleh memiliki pola pikir yang benar tentang masalah pergumulan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak punya rancangan yang jelek dalam hidup kita. Karena kita mengatakan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Karena itu jangan pernah meragukan Tuhan. Bayangkan Yusuf, bahkan sumur di mana dia mau dijatuhkan, sumur itu pun sumur yang tepat, di mana sumur itu persis dekat dengan jalan raya menuju antara pedagang menuju Mesir dan sebaliknya. Bahkan
cara Tuhan itu kita nggak pernah tahu bagaimana caranya. Tapi percayalah, Tuhan ada di balik semuanya itu. Tuhan punya rencana dan tujuan Tuhanlah yang harus tercapai dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, Sis Dia. Hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa apapun boleh terjadi, tapi pada akhirnya, bahkan penjara justru itulah yang membawa Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dia Perdana Menteri, dia bukan wakil presiden, dia Perdana Menteri. Perdana Menteri itu adalah yang mengatur pemerintahan, sama seperti presiden. Hari ini saya mau katakan kepada kita, orang bisa ngomong apa, saudara-saudara, siapapun boleh direndahkan orang lain. Tapi saya mau katakan sama kita, bukan itu yang menentukan kehidupan kita. Yang menentukan hidup kita adalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang ada dalam kebenaran, itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Sebab kita adalah penggenapan dari setiap firman. Karena itu saudara-saudara, pulanglah, jadilah kuat dan jadilah teguh. Mari. Orang sukses katanya adalah orang yang melakukan hal yang sederhana dengan baik. Orang yang melakukan bagiannya dengan baik, pasti Tuhan akan percayakan lebih besar. Tuhan tidak pernah berikan yang besar dulu baru yang kecil, tidak. Tuhan perintahkan, Tuhan mau kita belajar lewati proses. Orang yang melewati proses akan menjadi emas murni. Karena itu, apapun masalah pergumulanmu, ingat, Tuhan ada bersamamu senantiasa. Berikan kau kekuatan, menuntun engkau, berikan hikmat. Semuanya Tuhan bertanggung jawab. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, kita akan pulang. Tuhan, kami akan pulang. Biarlah tangan kami terangkat hari ini sebagai bukti penyerahan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak akan pernah bisa, ya Tuhan, melakukan tugas kami dengan baik tanpa Roh Kudus. Karena itu Tuhan, penyertaan-Mu, janji-Mu bagi kami sempurna, ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan memberkati keluar masuk kami. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk Pak Pajero. Hari ini Tuhan, tidak kebetulan Pak Pajero boleh ada di tempat. Secara khusus kami memberkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengerti betul. Dan aku percaya Engkau juga mati buat dia. Karena Engkau berkata Tuhan, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga Engkau boleh datang Tuhan ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba untuk merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan, terima kasih. Dan Engkau berkata supaya semua orang diselamatkan. Engkau berkati Pak Pajero, kehidupannya Tuhan berkati, kesehatannya, hikmat dari Tuhan turun atasnya. Dan biarlah pemeliharaan-Mu sempurna atasnya. Engkau berkati Vina, berkati juga seluruh keluarga, berkati Opa, Dedi dimanapun sekarang, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Sama-sama katakan